Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusan Amalia Prahesti, NIM 203190317 dari kelas PGMII IAIN Ponorogo semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan tentang perpindahan kalor. Nah, oke teman-teman, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor bisa disebut juga dengan perpindahan panas. Artinya yaitu perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Nah, perpindahan kalor ini dibagi menjadi 3. Apa saja? Perpindahan kalor yang pertama yaitu perpindahan kalor secara konveksi. Sedangkan yang kedua yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Dan yang terakhir yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan ketiga perpindahan kalor tersebut dengan alat dan bahan yang ada di sekitar kita. Perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Nah, percobaan pertama yaitu tentang perpindahan kalor secara konveksi. Alat dan bahannya yaitu yang pertama ada gelas bening, yang kedua yaitu ada air hangat, yang ketiga yaitu ada pewarna makanan, dan yang terakhir yaitu ada es batu. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu tuangkan air hangat ke dalam gelas. Tidak usah sampai penuh ya teman-teman, kita sisakan sepertiganya. Selanjutnya yaitu kita tuangkan pewarna makanan ke dalam air yang berisi air hangat tadi ya. Nah, dapat kita lihat pewarna yang kita tuangkan tadi dia mengendap di bawah. Langkah yang ketiga yaitu kita masukkan es batu ke dalam gelas yang berisi air hangat dan juga pewarna tadi ya. Ini kita masukkan es di dalamnya. Selanjutnya yaitu mulailah mengamati apa yang terjadi di dalam gelas ini. Nah, tadi praktikumnya sudah ya. Sekarang hasil praktikum yang pertama yaitu cairan pewarna yang berada di bawah mulai merambat naik ke atas. Sementara cairan yang berada di dekat es akan turun ke bawah. Mengapa demikian? Karena air hangat sifatnya lebih ringan daripada air dingin, sedangkan air dingin sifatnya lebih berat. Maka cairan yang ada atau pewarna makanan tadi akan naik ke atas bersamaan dengan air hangat yang berada di sekitarnya. Sementara yang berada di dekat es batu akan turun ke bawah, sehingga terjadi seperti gerakan memutar. Nah, kesimpulan percobaan yang pertama yaitu gerakan air hangat dan air dingin ini merupakan contoh perpindahan secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi dapat kita temukan sehari-hari pada aktivitas merebus air.
Sedangkan perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Nah, selanjutnya yaitu saya akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada lilin, ada jarum pentul, ada korek api, uang logam, dan yang terakhir yaitu sendok. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu ambil lilin lalu nyalakan. Buat lilin berdiri ya. Nah, langkah kedua yaitu ambil jarum pentul lalu panaskan pada lilin yang menyala. Yang dipegang yaitu bagian logamnya ya. Nah, kita panaskan dalam waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, langkah yang ketiga yaitu ambil koin atau uang logam lalu panaskan di dekat lilin yang menyala dengan hitungan 10 detik juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang terakhir yaitu lakukan hal yang sama pada sendok dengan hitungan 10 detik juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, hasil percobaan praktikum yang kedua ini yaitu saat kita memanaskan ujung jarum, uang logam, dan juga sendok pada lilin yang menyala, maka terdapat perbedaan waktu pada perpindahan kalornya. Nah, yang pertama yaitu pada ujung jarum perpindahan kalor terjadi pada hitungan kelima. Yang kedua yaitu pada uang logam perpindahan kalor terjadi pada hitungan keenam. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu pada sendok perpindahan kalornya terjadi pada hitungan ke-10. Kesimpulan percobaan yang kedua kali ini yaitu bahwa logam merupakan suatu benda yang bisa menghantarkan panas. Dapat dilihat dari percobaan tadi ya, bahwa jarum dan juga uang logam tidak membutuhkan waktu yang lama agar panasnya bisa merambat ke bagian lainnya. Nah, sedangkan pada sendok membutuhkan waktu yang lebih lama daripada jarum dan juga uang logam tadi. Nah, mengapa demikian? Karena perpindahan kalor pada sendok masih merambat ke sisi lainnya atau ke bagian lainnya. Yang ketiga yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan ini bisa terjadi karena adanya gelombang elektromagnetik. Karena melibatkan gelombang elektromagnetik ini, maka perpindahan kalornya tidak membutuhkan partikel atau tidak melibatkan partikel. Perpindahan panas secara radiasi ini tidak membutuhkan perantara seperti konveksi dan juga konduksi. Nah, percobaan yang ketiga atau percobaan tentang perpindahan kalor secara radiasi, alat dan bahannya yang pertama yaitu 2 buah lilin. Yang kedua ada korek api. Yang ketiga ada telapak tangan. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu ambil lilin lalu nyalakan. Buat lilin berdiri ya. Selanjutnya yaitu letakkan telapak tangan berjauhan dari lilin yang menyala. Lalu apa reaksinya? Nah, sebaliknya
sekarang letakkan telapak tanganmu berdekatan dengan lilin. Nah, apa yang kamu rasakan? Langkah selanjutnya yaitu letakkan lilin yang kedua berjauhan dengan lilin yang menyala. Nah, apa reaksinya? Sebaliknya, letakkan lilin berdekatan dengan api yang menyala. Nah, lalu perhatikan reaksinya. Nah, hasil praktikum yang ketiga ini yaitu apabila telapak tangan berada jauh dari sumber api, maka telapak tangan tidak akan merasakan panas. Nah, sebaliknya apabila telapak tangan berada dekat dengan sumber api, maka telapak tangan kita akan merasakan panas. Begitupun dengan lilin tadi, apabila lilin dijauhkan dari sumber api, maka lilin tersebut tidak akan meleleh. Sebaliknya, apabila lilin tersebut didekatkan dengan sumber api, lilin tersebut akan meleleh. Nah, kesimpulan percobaan yang ketiga ini yaitu nyala lilin yang menghasilkan cahaya dan juga panas, yang panasnya dapat berpindah ke telapak tangan dan juga lilin tadi, merupakan contoh proses perpindahan kalor secara radiasi. Mengapa demikian? Karena perpindahan kalor secara radiasi yaitu perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Nah, sekian 3 percobaan yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Karena percobaan tadi untuk alat dan bahannya sangat mudah kita dapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.